Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita hari ini dari Roma 6 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah anggota tubuh umatnya bukan sebagai senjata kelaliman, tetapi senjata kebenaran. Adalah perlu untuk menjadi penghayatan bagi kita umatnya secara terus-menerus, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu, bahwa sesungguhnya kita ini benar-benar menghendaki supaya oleh keputusan kehendak Tuhan itu selalu kita berlakukan sebagai umat manusia di dalam suasana kemerdekaan rohani atau kebebasan dari segala kuasa dosa dan kematian kekal itu, supaya kita ini di antara kita jangan ada yang hidup dalam belenggu kuasa dosa atau kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu, Tuhan telah mengutus mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam kehidupan kita umat manusia di dunia ini untuk menebus kita umatnya agar dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu penjajahan kuasa dosa atau kuasa kematian kekal itu. Semua orang yang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pastilah akan mendapat hidupnya, akan diselamatkan, bukan saja yang sementara di dunia ini, tetapi akan mendapatkan, memperoleh hidup yang kekal, hidup merdeka secara jasmani dan rohaninya, dan sudah dibebaskan dari kuasa kematian atau maut yang kekal itu. Oleh sebab itulah maka firman Tuhan yang menjadi nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, mengajarkan, dan mengajak kita supaya kita yang sudah merasa menerima anugerah keselamatan berupa kebebasan dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, agar kita jangan mau kembali lagi untuk hidup di dalam penjajahan maupun penguasaan dosa pemberontakan kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lagi mau menyerahkan diri kita ini untuk dipakai oleh kuasa dosa dengan melakukan kejahatan berupa memakai kelaliman itu sebagai senjata untuk melawan Tuhan. Tetapi kami dimampukan untuk boleh hidup menggunakan anggota tubuh kami sebagai senjata kebenaran menurut keinginan dan kebenaran firman-Mu itu sendiri. Oleh sebab itu pula, maka kita harus sungguh-sungguh boleh menghayati dalam hidup kita di dunia ini, agar firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengingatkan, mengajarkan, dan mengajak kita yang sudah sungguh-sungguh mau menerima akan anugerah yang begitu besar untuk diri kita. Maka kita yang sudah merdeka ini hendaknya mau menyerahkan hidup kita
sungguh-sungguh menjadi senjata-senjata kebenaran, mau memakai hidup kita ini untuk senantiasa memberlakukan keinginan dan kehendak Tuhan sesuai dengan buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus yang harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tentu saja menurut kebenaran kehendak Roh Kudus sendiri, sehingga hidup kita dapat memancarkan terang kasih Tuhan dan mampu mendatangkan belas kasihan kepada orang lain yang belum menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan kita akan ajak bersama-sama untuk merasakan hidup dalam damai sejahtera di lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan kidung kasih yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan sampai dengan ayat 6 ini, bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami renungkan, yang telah mengingatkan kami agar kami dapat senantiasa memakai anggota-anggota tubuh kami ini untuk senantiasa menjadi sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai senjata kebenaran sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Harapan dan doa kami ini kabulkanlah menurut kehendak-Mu, karena kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin.